Hai, welcome to Art Talkers. Seperti biasa, kasusnya adalah requestan kamu, dan kali ini lokasinya berada di kota Novo Mesto yang terletak di utara negara Slovenia, tempat yang sangat indah di mana Sungai Karka mengalir dengan lengkungan sempurna di sana. Letak kota ini juga berbatasan dengan negara Kroasia, dan ada satu cerita seru terjadi di lokasi ini pada bulan Juli 2021. Seperti biasa, terkadang konflik dalam rumah tangga nggak pernah bisa terelakkan apabila ada anggotanya yang berbelok arah dari yang seharusnya. Bukan hanya menimpa pasangan muda yang udah punya cucu aja, ternyata tingkahnya masih aneh-aneh. Segera akan kita perdalam kasusnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Sekarang kita berkenalan dulu dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1957 di kota Ljubljana, Slovenia. Namanya adalah Spela. Masa mudanya cukup cerah, walaupun sekedar anak petani, dia mengenyam bangku kuliah dan sempat bekerja sebagai juru tulis di kantor pemerintahan bidang perdagangan. Walaupun sempat berpacaran dengan beberapa orang cowok, pada tahun 1978, Spela berkenalan dengan pria yang sudah menduda bernama Izak Ribic. Nah, sebenarnya Ishak adalah karyawan di kebun ayahnya Spela. Namun namanya jodoh ya, akhirnya keduanya menikah saat Spela berusia 21 dan Ishak 30 tahun. Setelah kepergian kedua orang tuanya, Spela mendapat banyak warisan dari sang ayah, tanah dan perkebunan yang ada di Novo Mesto. Karena saat itu dia masih kerja di kota Ljubljana, makanya kemudian sang suami Ishak disuruh untuk pindah duluan sambil mengurus beberapa lahan tanah di sana. Selama 6 bulan lamanya, mereka LDR. Akhirnya ada desas-desus sampai di telinga Spela bahwa sang suami nggak setia. Inilah yang kemudian membuat wanita itu mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pindah ke Novo Mesto untuk tinggal bersama Ishak. Walaupun setelah pindah, nggak pernah terbukti bahwa sang suami punya wanita lain. Tapi Spela memang merasa pilihannya udah tepat untuk tidak berjauhan lagi dengan Ishak. Tahun demi tahun dijalani pasangan ini, namun ternyata keduanya tidak dikaruniai anak juga sampai usia pernikahan yang ke-12 tahun. Segala cara dan usaha mereka jalani, semua nasihat dokter mereka ikuti, namun kelihatannya tidak berhasil juga. Hal ini membuat keduanya mengadopsi seorang putri berusia 3 tahun pada 1991 dari rumah sakit terdekat dan diberi nama Lucia. Gadis ini kemudian tumbuh besar dan menjadi pelengkap rumah tangga keluarga Ribic. Namun nampaknya saat Lucia remaja, sang ayah Ishak mulai menunjukkan tabiat buruknya. Dia suka mabuk, berjudi, bahkan berulang kali meminta sang istri agar membagi harta warisan untuknya. Ini cukup mengherankan ya, karena memang semua harta berupa rumah dan tanah perkebunan itu kan milik Spela. Kenapa harus repot membagi-bagi? Toh mereka juga bakal menua dan kelak sang putri Lucia yang akan dapat. Emangnya Ishak mau ngasih ke siapa? Buat apaan dia megang uang banyak-banyak? Namun nampaknya sang ayah malah ngamuk dan sempat pergi dari rumah selama 2 bulan, meninggalkan istri dan anak angkatnya itu. Kemudian kembali lagi karena udah nggak punya uang untuk makan. Pada tahun 2011, Lucia menikah dengan seorang polisi bernama Gasper Theo. Pria itu mengajak Lucia pindah dari Novo Mesto ke kota Maribor karena suaminya itu bertugas di sana. Walaupun dengan berat hati, Spela harus merelakan putri semata wayangnya itu, dan dia pun hanya berdua lagi dengan Ishak. Walau sesekali beliau mengunjungi mereka karena Lucia kan kini sudah punya 2 orang putri, yaitu Lara dan Zala. Bahkan saat suaminya Ishak semakin tua dan tidak sanggup lagi mengurus kebun mereka, keduanya memutuskan untuk menjual tanah-tanah tersebut karena selama ini kebunnya diurus sama orang lain, malahan seringnya dikorup. Maka keduanya pun setuju untuk tinggal di rumah saja, menghabiskan masa tua, sesekali mengunjungi cucu mereka, sementara untuk kebutuhan sehari-hari menggunakan uang tabungan dan warisan milik Spela.
Pada awal April 2021, dikatakan kakek Ishak mulai ketemu lagi sama kebiasaan lamanya, yaitu suka minum alkohol. Di usianya ke-73, harusnya dia sudah mengurangi itu semua, namun tetap aja nekat. Dia nggak peduli walaupun istrinya sudah melarang. Putrinya Lucia juga udah sering nelfon supaya bapaknya itu jaga kesehatan, namun nggak digubris sama sekali. Yang ada, pria tua itu malahan terus meminta sang istri untuk menemui pengacara dan mau membagi warisan untuk dia dan sebagian lagi untuk putri mereka. Spela terus melawan dengan mengatakan ya buat apa, toh mereka udah sama-sama renta. Kalau mau beli sesuatu, ya tinggal minta aja. Kenapa repot-repot warisan terus yang dikejar? Karena penolakan inilah kemudian Ishak mendatangi panti jompo yang dinaungi sama pemerintah daerah Novo Mesto. Menurut salah satu staf di sana, pria tersebut mendaftarkan istrinya Spela untuk dirawat. Katanya Spela sudah terlalu pikun dan takutnya terjadi apa-apa, malah nggak ada yang ngawasi. Kata beberapa petugas, hal ini cukup aneh. Mereka coba datang ke rumah Spela dan menurut pemeriksaan, wanita tersebut sehat-sehat aja dan masih layak tinggal di rumah tanpa perhatian khusus. Hal ini membuat Spela ngamuk kepada suaminya. Buat apa ngedaftarin dia ke panti jompo segala? Bukannya justru kakek Ishak yang terlihat lebih pantas masuk ke rumah jompo dibandingkan dirinya. Waktu itu sang suami cuma beralasan bahwa dia khawatir sama kesehatan Spela. Namun wanita tersebut melawan dan bilang dia baik-baik saja. Saat tengah malam di bulan Mei 2021, dikatakan Ishak menaruh seekor tikus kecil yang masih hidup di samping tubuh istrinya yang lagi tidur. Spela kaget dan berteriak karena dia memang jijik sama hewan yang satu ini. Teriakan tersebut sempat membuat beberapa tetangga datang untuk memeriksa. Namun Ishak mengatakan bahwa istrinya udah stres, gak ada tikus kok. Dia bilang ke tetangga, Spela udah sering halu. Makanya keesokan pagi, Ishak kembali ke rumah jompo dan menyuruh petugas untuk mewawancarai tetangga mereka sebagai bukti bahwa sang istri memang sudah sangat terganggu kesehatannya dan perlu penanganan khusus. Benar saja, setelah nanya ke orang sekitar, akhirnya beberapa perawat dari rumah jompo membawa Spela untuk menjalani pemeriksaan walaupun wanita tersebut terus melawan. Tanpa mau menghubungi putrinya Lucia, kakek Ishak pun menelpon pengacara Spela dan menyuruhnya menangani pembagian warisan karena nampaknya usia Spela udah gak lama lagi. Tapi hal ini segera ditentang baik oleh Spela dan beberapa perawat yang ada. Spela sangat sehat dan gak punya penyakit apa-apa. Bahkan keinginan Ishak untuk membuat istrinya tinggal terus di rumah jompo itu gagal. Wanita tersebut dipulangkan karena memang dia baik-baik aja. Sampai pada awal Juni 2021, Spela pun menelpon putrinya Lucia dan curhat banyak hal, termasuk kemungkinan besar bahwa Ishak ingin melenyapkan dirinya dan merebut semua harta, tapi nggak tahu buat apaan. Tanggal 17 Juni 2021, akhirnya kakek Ishak pun mengaku kepada Spela bahwa selama ini dia berhubungan dengan seorang janda yang berusia 49 tahun bernama Loti yang juga bekerja di panti jompo Novo Mesto. Kakek Ishak sudah berjanji akan menikahi wanita itu dan segera ingin pisah dari nenek Spela. Makanya dia berharap wanita tersebut mau membagi harta warisan untuk dirinya supaya bisa membangun rumah tangga baru bersama Loti. Karena bagaimanapun kakek Ishak kan juga ikut kerja berpuluh tahun, makanya harta mereka banyak. Hal ini membuat nenek Spela sakit hati. Dia pun segera kabur ke kota Maribor, yaitu rumah putrinya. Walaupun Lucia sedih juga ya dengan kabar ini, ayah angkatnya itu nggak bisa dinasehatin. Dia pun bilang supaya ibunya mau menandatangani surat pisah, tapi jangan kasih harta sedikit pun. Kita lihat saja sampai kapan ayah bisa hidup bersama istri barunya kelak. Walau menerima saran sang putri, kelihatannya nenek Spela belum ikhlas untuk kehilangan Ishak yang sudah dinikahinya selama 42 tahun itu. Sampai kemudian, beliau diam-diam masuk ke kamar menantunya yang polisi dan mengambil senjata untuk dibawa kembali ke rumahnya. Sampai dia pulang ke Novo Mesto dan cukup kaget saat melihat suaminya Ishak udah bersama Loti berada di ruang tengah sambil makan malam. Yang bikin keselnya lagi adalah kakek Ishak ini keceplosan ngomong, "Loh, kirain udah gak balik lagi." Loti pun sempat ngomong, "Maaf Bu Spela, kata Pak Ishak kalian udah resmi pisah, makanya saya berani datang." Loti pun langsung pergi karena gak enak dengan situasi tersebut. Sementara Spela segera masuk kamar dan mengunci dari dalam.
Selama beberapa minggu setelahnya, Spela lebih banyak menghabiskan waktu di rumah putrinya Lucia sambil menjaga kedua cucunya. Dia masih ragu antara merelakan suaminya atau berjuang terus mempertahankan pernikahannya. Sampai pada hari Selasa, 13 Juli 2021, pengacaranya menelepon nenek Spela dan bilang, "Ibu, kenapa tanda tangan surat warisan tidak mengundang saya?" Tentunya hal ini bikin Spela kaget karena dia nggak merasa tanda tangan apa-apa. Dia pikir pasti sang suami sudah memalsukan semuanya. Dengan diantar menantunya Gasper, nenek Spela pun pulang ke rumahnya dan sempat bertengkar dengan kakek Ishak di sana. Setelah diamankan dan dinasehatin oleh Gasper, baru deh keduanya tenang dan menantunya itu pun langsung balik pulang. Keesokan siangnya pada hari Rabu 14 Juli 2021, kakek Ishak bilang kepada nenek Spela bahwa dirinya sudah menikah dengan Lottie secara agama. Wanita itu nggak percaya karena kakek ini kan emang tukang bohong. Namun itu semua pertanda bagi Spela bahwa sudah mustahil keadaan bisa seperti dulu. Jalan satu-satunya memang harus berpisah dan gak ada gunanya dipertahankan. Nenek Spela segera merobek surat wasiat dengan tanda tangan palsunya dan menyiapkan senjata saat kakek Ishak yang berusia 73 tahun itu sedang tidur di kamar. Beliau melepaskan peluru sebanyak 7 kali dari jarak dekat ke arah kepala suaminya itu. Dia juga menggunakan kain sebagai peredam suara. Setelahnya nenek Spela menggali tanah di halaman belakang dan menimbun tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa dengan tanah. Karena tidak mendengar kabar dari kakek Ishak selama 3 hari, sang kekasih Lottie pun mendatangi rumahnya dan ternyata sepi. Waktu itu memang nenek Spela sedang berada di rumah cucunya dan gak cerita ke siapa-siapa tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Namun Lottie curiga dan kemudian memutar dari samping rumah menuju ke halaman belakang. Dia mau ngecek dari pintu dapur, siapa tahu aja menemukan sesuatu. Dia pun melihat gundukan tanah di belakang dan firasatnya mulai berjalan. Dia gali sedikit dan memang menemukan kakek Ishak di sana. Segera Lottie menelepon pihak berwajib. Kepolisian di Novo Mesto segera melakukan pembongkaran dan menyelidiki lebih intensif. Dari bukti sidik jari dan DNA, mereka hanya mengidentifikasi itu milik nenek Spela. Pengejaran dilakukan sampai beliau pun ditangkap di rumah putrinya saat makan malam. Bahkan waktu ditanyai mengenai senjata yang digunakan, sang menantu Gasper yang juga baru sadar bahwa salah satu miliknya udah nggak ada di lemari. Nenek Spela nggak melakukan pembelaan khusus dan hanya pasrah saja. Bahkan sang putri Lucia yang selalu menemaninya saat pemeriksaan berlangsung. Ketika diinterview, nenek Spela mengatakan bahwa selama ini sang suami Ishak memang selalu berbuat nakal. Dia suka mabuk dan berjudi. Bahkan dari keterangan karyawannya dulu di perkebunan, suaminya itu suka menjual hasil panen tanpa sepengetahuan sang istri dan gak tahu duitnya buat diapain aja. Sebenarnya, alasan nenek Spela menutup semua ladang bukan karena ada karyawan yang korup, namun suaminya sendiri yang korup dan gak tahu uangnya dikemanain. Ada pekerja kebun bilang si kakek Ishak ini suka senang-senang sama perempuan dan ngabisin banyak duit buat itu semua. Maka Spela pikir salah satu jalan untuk menghentikannya adalah dengan jual semua ladang. Jadi suaminya nggak ada alasan lagi keluar rumah buat mengawasi pekerja. Nggak ada lagi uang yang bisa dipakai kakek Ishak untuk foya-foya. Pada persidangannya di Pengadilan Negeri Novo Mesto, Nyonya Lottie Fitmar mengatakan dia menerima lamaran dari kakek Ishak karena pria tersebut berjanji akan membantu dirinya untuk membayar semua hutangnya di bank. Kakek Ishak bilang bahwa dia mendapat harta warisan yang banyak dari istrinya setelah bercerai nanti. Makanya Lottie sempat mikir ya sambil menyelam minum air. Tapi dia mengaku sudah mencoba membujuk kakek Ishak untuk kembali ke sang istri dan menikmati hari tua. Tapi katanya kakek Ishak memang udah gak mau lagi sama Spela. Jadi ya Lottie terima saja semuanya. Hingga pada pembacaan keputusan Kamis 11 November 2021, hakim dan juri pun menjatuhi hukuman kepada nenek Spela Ribik yang berusia 64 tahun. Tuntutan tingkat 1, yaitu dengan sengaja dan terencana menghabisi suaminya sendiri. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup dan boleh bebas dengan membayar jaminan setelah menjalani minimal 15 tahun kurungan. Sementara harta warisan kemudian jatuh ke tangan putri angkatnya, Lucia. Bagaimana menurut kamu? Apakah yang salah kakek Ishak atau ibu Lottie yang mau dinikahi tadi? Kamu komen di bawah.
Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.